Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada Ibu Dewi Kusuma dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Lujeng Fihanura dengan nomor NIM 2108110015 dan Sekar Ayu Adelia dengan nomor NIM 2108110021. Kami akan mempraktikkan membaca sintopis. Sebelum mempraktikkan, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian dari membaca sintopis. Membaca sintopis adalah membaca dengan membanding-bandingkan ide atau masalah yang hampir sama pada beberapa teks atau bahan bacaan. Kemudian, langkah-langkah membaca sintopis. Yang pertama, membuat bibliografi untuk sumber pustaka atau literatur yang akan dipakai dan memiliki topik pokok yang sama. Yang kedua, membaca secara inspeksional bahan bacaan yang digunakan. Setelah mengetahui pengertian dan langkah-langkah membaca sintopis, mari kita lihat praktik membaca sintopis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Ayu Adelia akan memaparkan hasil review yang berjudul Masa-masa Awal Bahasa Indonesia yang ditulis oleh Harimurti Kridalaksana. Alasan kami memilih buku ini karena kami sangat tertarik dengan buku ini dan sangat membantu kami untuk menambah wawasan sejarah bahasa Indonesia. Identitas buku judul Masa-masa Awal Bahasa Indonesia, penulis Harimurti Kridalaksana, penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia, anggota IKAPI DKI Jakarta, cetakan 1, jumlah halaman 112 halaman, kategori sejarah. Selanjutnya masuk ke bab 1 dalam ringkasan materi bab 1. Pendahuluan. Bab 1, pendahuluan. Kelahiran bahasa Indonesia tidak terpisahkan dari kebangkitan nasional. Para perintis kemerdekaan tidak hanya memikirkan bagaimana merebut kekuasaan dari penjajah, melainkan juga bagaimana mengisi kemerdekaan dan menjadikan bangsa yang merdeka mempunyai kebudayaan yang bisa dibanggakan. Dalam buku ini sengaja ditonjolkan peranan Ki Hajar Dewantara, M. Tabrani, Somanang, Soedarjo, 4 pendekar bahasa Indonesia pertama dalam merintis wawasan tentang bahasa Indonesia, yang sekarang sudah menjadi pegangan generasi kita. Yang ingin ditegaskan dalam buku ini ialah fakta bahwa 2 Mei tahun 1926 adalah hari kelahiran bahasa Indonesia, yakni ketika M. Tabrani menyatakan bahwa bahasa Indonesia haruslah bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Dan tahun 1928 adalah saat diterimanya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bahasa bangsa Indonesia. Bab 2 yaitu kajian ilmiah tentang masa lampau bahasa Indonesia. Bahasa diciptakan dan digunakan oleh manusia. Sifat-sifat bahasa Indonesia mencerminkan sifat-sifat manusia. Keanekaragaman atau variasi bahasa itu terbukti dengan adanya berjenis-jenis dialek dan ragam yang dimilikinya. Dialek adalah variasi bahasa menurut pemakai bahasa, sedangkan ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaiannya. Masa lampau bahasa dikaji oleh 3 bidang ilmu, yaitu yang pertama prasejarah bahasa, yang kedua sejarah bahasa, yang ketiga sejarah studi bahasa. Gambaran yang diperoleh ialah bahwa bahasa yang berubah menjadi beberapa bahasa turunan itu merupakan suatu keluarga bahasa yang mempunyai unsur-unsur persamaan yang diturunkan dan perubahan yang diciptakan sendiri atau sejarah bersama. Lanjutkan materi sebelumnya. Bab 3. Kelahiran Bahasa Indonesia, Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II. Pada buku ini telah menjawab pertanyaan siapa yang pertama kali mengusulkan supaya bahasa Melayu menjadi bahasa bangsa yang dipakai
pada suatu saat akan bersatu dan berdaulat. Ketika mempersiapkan Kongres Pemuda pada tahun 1926, panitia sepakat tentang garis besar rumusan Sumpah Pemuda. M. Tabrani mengusulkan supaya bahasa persatuan disebut dengan bahasa Indonesia. Dari proses yang kemudian menghasilkan keputusan Kongres Pemuda pertama 30 April sampai 2 Mei 1926 dan dikukuhkan dalam Kongres Pemuda kedua 27 sampai 28 Oktober 1928 berupa Sumpah Pemuda. Jelas bagi kita bahwa bahasa persatuan itu bahasa Melayu yang kemudian diberi nama bahasa Indonesia. Dari paparan di atas, ada 2 tanggal penting yang perlu kita catat, yaitu tanggal 2 Mei 1926 dan 28 Oktober 1928. Tanggal kedua sudah kita pastikan sebagai tanggal Sumpah Pemuda, dan tanggal 2 Mei 1926 jelas merupakan lahirnya bahasa Indonesia. Yang mengusulkan nama itu ialah M. Tabrani. Bab keempat, memaparkan tentang Kongres Bahasa Indonesia 1, tanggal 25 sampai 28 Juni 1938. Kongres Bahasa Indonesia 1 ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari Sumpah Pemuda 10 tahun sebelumnya. Dalam Kongres Pemuda 1928 sudah disepakati agar bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan. Berdasarkan tekad itu, berusahalah orang untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam segala bidang kehidupan. Oleh sebab itulah, diselenggarakan kongres ini dengan tujuan untuk mencapai pegangan bagi semua pemakai bahasa, pengatur bahasa, dan mengusahakan agar bahasa Indonesia tersebar luas. Komentar mengenai kongres ini sungguh menarik untuk dibaca. Ada yang menganggap bahwa pembahasan dalam kongres ini sangat orsinil. Misalnya, prasaran takdir Ali Syahbana untuk mengatur bahasa lebih baik dengan menyusun tata bahasa Indonesia yang baru. Bab 5. Memaparkan tentang perbedaan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Sejak Kongres Pemuda itulah kita mengenal 2 nama, yaitu bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Namun, dalam kenyataannya, kedua nama itu tidak hanya 2 nama, melainkan timbul 2 wujud dan 2 bahasa. Penamaan bahasa Indonesia yang mula-mula timbul dari tekad untuk mempersatukan seluruh bangsa yang hingga saat itu masih dijajah Belanda, dan dari upaya membedakan dari bahasa Melayu sebagai bahasa baru dengan sendirinya. Berkat adanya inovasi dan kreasi, timbul pelbagai ragam dan dialek bahasa Indonesia. Dengan adanya bahasa persatuan Indonesia, jangan diharapkan bahwa bahasa Indonesia itu hanya bercorak satu, atau bahasa Indonesia itu entitas yang seragam. Kita tidak boleh lupa bahwa masih berwujud bahasa Melayu pun bahasa itu tidak mungkin seragam. Dan perlu diingat bahwa bahasa di dunia ini, apalagi bahasa yang hidup, tidak akan mungkin ada yang seragam. Sekian contoh membaca sintopis kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.